Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Betul-betul. Halo adik-adik Little Star, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat ya. Bertemu lagi di Bina Iman Online bersama kakak-kakak. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, bacaan Injil minggu ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Lalu Yesus pun menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Melihat jawaban ahli Taurat yang bijaksana, Yesus pun berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, adik-adik, baru saja kalian menyaksikan video animasi tentang bacaan Injil pada hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar cerita mengenai Yesus yang memberitahukan kepada kita semua hukum yang utama. Ada dua ya adik-adik. Yang pertama itu mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi Yesus berpesan kepada kita, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, kita juga berarti harus mau mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Mengasihi adik, mengasihi kakak kita, mengasihi papa, mama, mengasihi guru, atau siapa saja yang ada di sekitar kita ya adik-adik. Nah, dengan demikian kita juga belajar mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa demikian adik-adik? Karena Tuhan Yesus tuh gak bisa kita lihat ya, gak bisa kita sentuh, gak bisa kita raba di sekitar kita. Maka untuk mengasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana caranya adik-adik kita mengasihi sesama? Banyak cara ya. Misalnya membantu sesama, membantu teman adik-adik yang lagi butuh bantuan misalnya ya. Atau bermain bersama ya. Kemudian mendoakan temannya yang sedang sakit, yang sedang berulang tahun. Juga gimana lagi ya? Kalau mengasihi sesama berarti juga mau memaafkan kalau temannya bersalah, kalau kakaknya bersalah, kalau adiknya melakukan kesalahan, dan seterusnya. Nah, adik-adik pasti bisa. Kakak yakin adik-adik itu asal mau saja, pasti bisa ya. Jadi pasti bisa mengasihi sesamanya. Kalau adik-adik bisa melakukan itu setiap hari dalam kehidupan setiap hari, Tuhan Yesus pasti sayang banget sama adik-adik. Jadi, mau kan adik-adik? Ya, pasti mau dong. Siapa sih yang gak mau disayang dan dicintai Tuhan Yesus? Nah, semoga adik-adik dalam kehidupan sehari-hari selalu ingat akan pesan Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus berarti harus mulai dengan mengasihi sesama. Begitu ya adik-adik. Semoga berkat Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dan menguatkan adik-adik sekalian. Untuk melipat bentuk hati, adik-adik hanya perlu menyiapkan satu lembar kertas lipat. Nah, kalau sudah disiapkan, adik-adik sekarang kita mulai melipat. Langkah yang pertama, lipat kertas lipat menjadi dua bagian seperti ini, cara horizontal. Kemudian kalau sudah, kita balik kertas lipat dan juga lipat secara horizontal di arah yang berlawanan sehingga nanti terbentuk kotak. Kemudian lipat bagian bawah ke arah tengah seperti ini. Kalau sudah, adik-adik balik kertas lipatnya.
jadilah bentuk seperti ini. Kemudian untuk segitiga yang di samping kanan kiri ini kita lipat ke arah dalam. Lakukan untuk sisi yang sama, sisi satunya. Kemudian lipat juga bagian ujung atas seperti ini. Lakukan juga untuk sisi sebelahnya. Masih jadi bentuk seperti ini. Kemudian lipat bagian ini dan juga sisi satunya hingga terbentuk hampir menyerupai bentuk cinta. Nah, karena ini terlalu runcing, maka lipat lagi ke arah dalam untuk bagian atasnya. Lakukan juga untuk sisi satunya. Dan jadilah bentuk cinta. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kami mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Tuhan, semoga kami dapat mengasihi Engkau dan juga sesama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan Bina Iman dengan sangat baik. Jempol untuk kalian semua. Jangan lupa ya dikerjakan kreativitasnya. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman minggu depan. Dadah!